Tetapi mencari pasangan lebih susah dibanding masa-masa sekolah. Sedangkan kalau ada sosok yang kita sayang, pasti bakal terkena dampak ketika ingin berikan sebuah semangat oleh pasangannya. Namun, hal-hal mengenai itu sulit apalagi teman pada waktu sekolah dulu pasti sudah punya pacar. Masa iya harus menikung ketika ada kesempatan bicara dengannya? Aku kan perlu pasangan sama masih diberikan umur. Tak habis pikir bisa mengalami sebuah hubungan lebih 3 tahun. Itu cara bagaimana? Begitupun dengan caraku menyayangi ke pasangan sama jarak jauh. Tapi malah saya sendiri sudah menyakiti hatiku. Meskipun tahu hal-hal semacam itu belum tahu pasti penyebabnya kenapa. Karena aku sendiri nggak bicara baik-baik, langsung minta putus melalui sebuah telepon. Kalau pertemuan dengan siapapun, baru ada kejelasan mau bahas apa. Sehingga itulah solusi paling tepat tanpa harus ada basa-basi. Ketika mengucap kalimat putus, walau kadang susah mengekspresikan betapa sayangnya di aku terhadapnya. Mungkin ini salah satu kalau belum jodoh pasti akan mempertemukan lebih baik dari sebelumnya. Mungkin sudah saatnya aku perlu merenung sebelum bertemu sama ayah. Karena tadinya sih mau ke kampus ada usaha mendadak. Namun pada akhirnya sadar berkumpul sama keluarga sangat penting. Terkadang sama ini aku sering sendiri sama di Tasikmalaya. Bayangkan, aku belajar mandiri dari remaja pada saat masih sekolah SMP. Apakah merasa kesepian sama berada di sana? Mungkin pernah ada, tapi ada orang yang bisa menemaniku. Selama setahun aku jalani kehidupan tanpa orang tua pada saat itu masih tinggal di Tasikmalaya. Sampai SMA terpaksa harus mengikuti perintah ayah biar nggak bolak-balik dari Bandung ke Tasikmalaya. Soalnya kasihan kondisi kesehatan aku mulai hari telah berlalu, bukannya membaik tetapi malah memburuk. Ya sudah, terpaksa meninggalkan pasangan yang aku sayangi, mendesak untuk sabar, mungkin kalau ada waktu luang pasti kembali ke kota itu. Selama 3 tahun ini, aku sama sekali enggak kembali ke kota Tasikmalaya. Meskipun sering kali video call, belum tahu pas puas kali ya, sehingga melakukan perselingkuhan sama adik kelasnya. Wah, kalau seperti itu lebih baik rahasia yang sudah dijalankan sama ini akan sia-sia dong. Percuma mempertahankan sebuah hubungan selama 3 tahun, meski akhirnya harus mengakhiri hubungan. Tenang saja, aku bakal selalu mendoakan bahwa Sari akan menemukan sosok laki yang selalu bucin padanya. Padahal sama ini aku nggak mengalami kebucinan itu seperti apa. Sehingga setelah mengetahui yang sebenarnya langsung memahami. Pokoknya setiap ada keluh kesah mengenai sebuah hubungan dari pasar jarak jauh tak bisa berjumpa setiap hari. Seharusnya aku sadar semacam itu bakal menimbulkan namanya hubungan segera mungkin kandas. Ternyata benar dong. Selepas beritahu oleh Firdaus, sahabatku, kondisi aku memang menimbulkan pertanyaan terhadapnya. Karena tak bisa pungkiri juga bahwasanya Sari memang bucin banget. Hingga akhirnya selesai menyiapkan masa lalu penuh dengan khawatir terhadap sebuah hubungan. Pastinya sekarang dia lagi pacaran deh. Kenapa sekarang mengurus hidup orang lain? Setahu aku, bukan apa-apa mengenai sebuah hubungan mungkin bakal berakhir hal yang sama. Sehingga aku pun lebih waspada mendekati perempuan mana saja yang benar-benar tulus mencintaiku. Jangan sampai deh terulang kembali kejadian yang sama.
Saudara, semestinya bukan saatnya memikirkan pengganti salib. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah kita mengenai pertengkaran melawan kekerasan. Kalaupun misalkan sehabis pulang kerja tiba-tiba ayah marah sama Citra, sedangkan jalan keluar maupun solusi belum tahu ada. Pasti ujung-ujungnya aku sih yang mengalami teguran, kenapa nggak kasih tahu ada panggilan dari BK. Mana aku tahu soal itu, seharusnya tanya ke Citra, jangan ke aku. Walaupun tadi pagi yang menyelesaikan masalahnya melalui aku, bukan berarti sama dia muka paling benar untuk menjaga kehormatan dia apa? Biar masa depan Citra nggak rusak oleh ulah kekerasan. Kan jadinya bakal bahaya nantinya. Nah, untung aku sedikit mengancam akan ada laporan dari pihak polisi. Taunya malah kakak kelasnya mengalami skorsing selama beberapa bulan. Tak kenapa bakal kembali ke sekolah. Berhubung kondisi masih membaik atau sekiranya masih amanah, boleh tuh sebisa mungkin gunakan waktu yang lebih bermanfaat dibanding lalu supaya melakukan sesuatu mengakibatkan para laki berpikiran kotor terhadap perempuan. Jika memang bukan waktunya aku sebagai kakak Citra, ya sudah, berarti menyelesaikan masalahnya bagaimana ayah harus seperti apa. Aku hanya ingin sekali membantu doang. Kalau suatu saat memungkinkan manggil saja, pasti tak akan pernah melupakan pemanggilan tersebut. Setidaknya untuk kali ini aku serius tahu. Namun Citra hari ini lagi apa ya kira-kira? Awas saja kalau ketahuan lagi menelpon seorang untuk balas dendam atas perbuatan kerasnya. Bukan apa-apa soalnya. Kondisi hatiku saat ini masih galau sekali. Tak seharusnya melakukan yang semestinya tahu diri bahwa balas dendam belum tentu bakal selesai masalahnya. Seenggaknya aku hanya mampu mengingatkan selagi masih bisa. Oh iya, kalau boleh tahu kenapa ya sampai sekarang belum belum pernah memperkenalkan pacar Cita siapa. Sedangkan sama aku berada di rumah mereka, banyak banget para laki lihat ke arah Cita. Tetapi dari Cita malah biasa-biasa saja. Sehingga aku pun bertemu sama mantan pacarku di sekolah adikku. Walaupun kondisi apapun pasti mengalami salah tingkah atau bagaimana. Belum tahu pasti sih dia bakal kenal padaku, seakan pacaran dengannya cukup lama juga, seperti menjadi sebuah hubungan sama salib sekitar 3 tahun juga. Walau ada gugup atau apa begitu semenjak bertapa dengannya. Bayangkan saja, baru pertama kali berjumpa, jantungku langsung berdebar sangat cepat. Biasanya enggak seperti itu, membuatku heran juga. Saudara, sekarang istirahat dulu deh, semoga saja sampai bangun tidur bisa menemukan sebuah solusi maupun jalan keluar untuk Cita. Aku nggak mau tetangga sebelah mengetahui permasalahan yang lagi dihadapi, dan kalau bisa bicara baik-baik dulu, biar tahu juga kenapa bisa melakukan pertengkaran sama kakaknya. Persoalan terjadi masalah seringkali terkena dampak kemarahan dari ayah. Suasana waktu ini begitu cepat padahal baru istirahat selama 1 jam. Dan sekarang sudah pukul 4:30 sore. Begitupun ayah sudah pulang lagi bicara sama bunda. Lalu Citra kemana ya? Kok nggak ada di kamar? Tak bisa pungkiri lagi, pasti kabur dari rumah. Biasanya seperti itu kalau kondisi rumah kurang kondusif. Apa aku WhatsApp saja ya, supaya tahu keberadaan di mana. Soalnya aku mengalami khawatir terhadapnya. Assalamualaikum, Dek, lagi di mana? Ketik kopi di omset. Meskipun ada kurang yakin bakal dibalas cepat olehnya. Walau orang tuaku sudah memanggil, sayang sini makan dulu.
ujar bunda sambil tersinggung. Sedangkan ayah belum sama sekali berubah, masih cuek habis. Ketika aku baru bangun tidur, malah reaksi seperti tidak punya kasih sayang terhadap anaknya. Kan aku malah ingin bertanya-tanya dalam hatiku. Ya bunda, ujar Upi tersinggung juga. Namun, aku penasaran sama Cita sekarang lagi di mana. Membuatku khawatir saja ketika ayah sudah pulang, pasti sudah terjadi pertengkaran, membuatnya tersinggung. Setidaknya selepas duduk di meja makan gak ada pembahasan mengenai Cita, sehingga bisa santai, gak bisa memikirkan jalan keluar bakal seperti apa. Ketika menghadapi ayah, bukan bermaksud ingin melawan orang tua. Soalnya pernah kulakukan ketika lagi dalam kondisi baik-baik. Baru juga bersantai, malah kena marahkan buatku sendiri masa kesal padanya. Nah, untuk itu ketika ada acara pengontrol emosi, bisa saja aku bakal menahan emosi ayah. Sayangnya tak bisa lakukan, kenapa ya? Biasanya jantungku begitu mendengar kalimat kurang pantas, langsung mendadak seperti nggak mau melawan lagi. Padahal bisa saja bunda membela anaknya, sedang kena marah sama ayah tanpa adanya penjelasan. Untuk itu sekarang bersedia mau berkumpul sama orang tua, namun selama makan sore berlangsung, tak ada reaksi apapun. Kira-kira di dalam hati ayah lagi bisa apa? Kok tatapan membuatku merinding sih? Padahal aku takkan bisa melihat ke arah beliau secara begitu. Pokoknya soal ini begitu menyeramkan sekali. Pasti teman kampus akan ketakutan setelah melihat ayah dengan tatapan begitu. Oh iya, setelah selesai makan pun biasa-biasa saja. Aku kira akan tanya soal kuliah aku berjalan dengan lancar, enggak. Begitupun dengan bunda, sama sekali enggak bicara. Hanya tertunduk, sebenarnya sama aku tidur ada apa? Kok seperti musuhan, seperti mogok bicara. Kan kalian berdua adalah pasangan suami istri. Seharusnya banyak bicara mengenai apapun. Ini malah diam-diam saja. Secara karakter mereka cukup mengesankan menurutku. Kenapa? Karena bunda sabar banget, sedangkan ayah banyak memakan emosi. Tetapi kalau misalkan ada masalah pasti bunda selalu mengalah dibanding harus berdebat sama berdiam-diam. Ketika sudah mengalah baru deh sosok ayah menggemaskan kembali ke dalam dirinya. Namun aku seolah kurang setuju mengenai sikap seperti itu. Karena sikap seperti itu anak kecil. Misalkan Citra atau siapapun masih berusia belasan tahun, ya nggak apa-apa. Pasti memiliki manja mau beli ini, beli itu, dan sebagainya. Sudah cukup buatku mengetahui yang sebenarnya. Tapi selepas pengecekan handphone WhatsApp, masih checklist 2 doang, belum ada balasan dari Cita. Waduh, hatiku sudah mulai gelisah banget. Lalu ada pesan dari bunda, namun kondisi sekarang masih di meja makan. Kan tak bisa membahas pesan tersebut. Terpaksa deh menunda dulu biar bagaimanapun privasi yang dilakukan oleh kita gak boleh tahu ayah sehingga membuatnya bakal mencari adikku enggak. Sengaja aku membuat seperti itu, ingin tahu reaksi ayah bakal seperti apa. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 6 sore menjelang malam, tak ada rasa khawatir mengenai Cita. Wow, mantap jiwa. Seorang ayah sambil memperhatikan laptop, seperti biasanya mengurus pekerjaan suka dibawa ke rumah. Aku tetap mengawasi lihat beliau dari jarak jauh, mungkin saja malu atau malah takut mengeluarkan khawatir. Baru kemungkinan, belum tahu pasti sih, berharap dalam hatinya memiliki rasa simpati terhadap orang-orang terdekat.